Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asyari wal mufarriqi dzin ni'amil wasi'atil wazirati wal hikamil bahiratil katsirati amma ba'du. Fanadallaha tabaraka wa ta'ala Allahumma zidna ilman warzuqna fahman Allahumma amin. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat, terutama nikmat Islam dan iman, dan tak kalah penting nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini, di sebuah tempat yang dengannya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah tempat yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah tempat yang wasilahnya kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang mana amar ma'ruf nahi munkar ini adalah salah satu sifat yang ada di dalam agama Islam, umat Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji agama Islam karena sifat ini, amar ma'ruf nahi munkar. Allah taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang paling baik yang diutus kepada manusia. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian melakukan amar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan melakukan nahi munkar. Oleh karena itu, marilah kita sebagai muslim, sebagai umat Islam, umat al-Islamiyah, al-ummah al-Islamiyah, semangat untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, terutama kepada keluarga kita, kerabat kita, teman kita, tetangga kita, dan orang-orang sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita akan membahas dua hadis. Hadis yang pertama berkaitan dengan doa, dan yang kedua berkaitan dengan hukum bersumpah. Namun sebelum kita membahas dua hadis ini, ana ingin terlebih dahulu memurajaah, mengulang-ulang pembahasan yang kita telah ambil di pertemuan yang lalu. Di antara poin penting yang telah kita ambil pada pertemuan yang lalu adalah yang pertama, seseorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Walaupun ia dilahirkan dari nasab yang paling baik, Quraisy misalkan, tetapi jika dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sepatutnya bagi kita untuk menjadi terus-menerus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di bulan Zulqa'dah ini, yang mana jika kita melakukan dosa, maka hukuman dan dampaknya itu lebih besar. Sebagaimana Allah taala berfirman, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian dengan melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, fihinna, di bulan-bulan haram. Dan dijelaskan di dalam hadis bahwasanya bulan-bulan haram itu thalathah mutawaliyat, 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab, Mudhar, dan 1 terpisah bulan Rajab.
Karena memang jemaah di bulan Zulqa'dah ini banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Di antaranya Nabi Muhammad SAW, beliau melakukan umroh sebanyak 4 kali itu di bulan Zulqa'dah. Oleh karenanya para ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah, beliau berpendapat bahwasanya umroh terbaik setelah di bulan adalah terjadinya perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Lalu di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala membuat janji dengan Nabi Musa. Allah taala berfirman, "Wa wa'adna Musa 30 lailah." Dan kami janjikan kepada Musa itu 30 malam. Wa atmamnaha bi 10. Lalu dilengkapi 10 malam ditambah 10 malam, fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Maka lengkaplah menjadi 40 malam. Dan para ulama tafsir kebanyakan menjelaskan bahwasanya yang dimaksud 30 malam itu adalah di bulan Zulqa'dah dan 10 malam di awal bulan Zulhijjah. Nah, mereka karena memang bulan Zulqa'dah ini adalah bulan yang suci, yang haram di sisi Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menjauhi dosa-dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang telah kita ambil pada pertemuan yang lalu adalah mengenai bahwasanya dunia ini dan segala macam kesenangannya itu menipu. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kesenangan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Maka hati-hati terhadap kesenangan-kesenangan yang Allah amanahkan kepadamu. Mari kita kelola apa-apa yang Allah titipkan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Kita jadikan wasilah untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, fitnah wanita. Nah, yang mana telah kita bahas kemarin, fitnah terbesar bagi laki-laki itu adalah fitnah wanita. Bahkan lebih hebat dari fitnah syaitan. Syaitan itu kalau menggoda hanya sekedar bisikan, tetapi kalau wanita ya itu adalah makhluk nyata. Dia menggoda kita secara nyata. Maka hati-hati terhadap fitnah wanita. Dan berkaitan dengan apakah boleh wanita itu bekerja atau tidak, telah kita bahas juga, wanita itu boleh bekerja, tetapi ada aturan-aturannya. Yang pertama, mendapatkan izin. Kalau wanitanya ini masih gadis, dari orang tua. Kalau wanitanya sudah menikah, dari suami. Lalu yang kedua, terjaga dari fitnah. Jadi semenjak dia keluar dari rumah sampai ia kembali lagi ke rumah, ya, terjaga agamanya, terjaga kehormatannya, dan terjaga kemaluannya. Nah, untuk menjaga hal-hal tersebut perlu untuk menjauhi khalwat, tidak berkhalwat, bersendirian, berduaan sama lawan jenis yang bukan mahram. Lalu jaga sikap. Kalau ngomong tidak usah melehoi-nya. Kalau berjalan tidak usah lenggok-lenggoknya. Biasa aja. Nah, lalu yang ketiga, berpakaian syar'i. Menutup aurat, menutup anggota badannya. Seluruh anggota badannya kecuali muka dan telapak tangan. Ustaz, bagaimana kalau cadar? Ya ahsannya pakai cadar. Ya, karena kita nggak tahu fitnah, apakah kita selamat kalau nggak pakai cadar dari fitnah. Nah, jadi pakai pakaian yang syar'i, ya. Kerudungnya besar,
Ya, pakaiannya juga besar. Yang tebal, jangan yang transparan. Ya, jangan pakai yang gebor, jangan yang ketat. Ya, karena akhwat, banyak wanita-wanita sekarang ini pakai jilbab, cuman jilbab kupu-kupu. Ya, jilbab kupu-kupu. Ditaruhnya di bahu kanan, bahu kiri. Ya. Atau jilbab sakratul maut, dililitkan di telinganya, di lehernya. Jadi satu lagi, kalau wanita ini ingin bersafar, melakukan safar, maka ditemani oleh mahram. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita masuk ke hadis yang berkaitan dengan doa. Karena hadisnya singkat, anak ingin muqaddimahi terlebih dahulu ya. Jadi jemaah, berkaitan dengan doa, harus yakin, kita semua harus yakin-yakinnya kita ini adalah orang yang lemah. Yang maha kuat, maha hebat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah sombong, jangan terlalu pede dengan apa yang Allah titipkan kepadamu. Tetapi teruslah bersandar kepada Allah, merengek kepada Allah, berdoa kepada Allah. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, laisa syai' akram 'ala Allah minad du'a. Enggak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dari doa. Kenapa? Karena ketika orang itu berdoa, dia menyadari dirinya lemah. Dia mengakui dirinya hamba yang lemah. Makanya kan kalau kita berdoa, kita disyariatkan angkat tangan. Seperti pengemis. Pengemis itu kalau dia minta angkat tangan. Kenapa? Karena dia butuh. Kalau ada pengemis minta angkat tangan, enggak menampakkan dia butuh, maka enggak akan ada orang yang akan memberikan dia. Maka karena kita ini adalah hamba yang lemah, jangan pernah tinggalkan doa. Karena doa itu adalah senjatanya orang-orang yang lemah. Dan yakinlah kalau kita berdoa, insya Allah Allah akan kabulkan. Kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, ud'uni, doalah kalian kepadaku, astajib lakum. Aku akan kabulkan doa-doa kalian. Terlebih di waktu-waktu mustajab tentunya. Seperti antara azan dan iqamah, ya, sepertiga malam terakhir, atau selepas sholat asar di hari Jumat, dan waktu-waktu yang lain. Ya, jadi jangan pernah kita tinggalkan doa, baik dikabulkan atau tidak dikabulkan. Tentunya kalau dikabulkan kita bahagia. Kalau nggak dikabulkan juga bahagia nggak? Bahagia juga harusnya. Kenapa Ustaz? Baik. Keinginan dikabulkan itu keinginan siapa? Pilihan siapa? Pilihan kita. Keinginan tidak dikabulkan pilihan siapa? Allah. Kira-kira yang baik pilihan kita itu pilihan Allah. Pilihan Allah. Maka kalau doa kita nggak dikabulkan, itulah yang terbaik untuk kita. Kita tanamkan husnuzan dalam diri kita. Itulah yang terbaik bagi kita. Karena itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena kenapa? Allah yang mengetahui, kita tidak tahu. Nah, jamaah rahimani rahimakumullah, terkait berdoa ini, baiknya kita itu ketika berdoa
kita menggunakan lafaz dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz? Karena ketika kita menggunakan lafaz ya, yang lafaz itu dari doa Nabi kita Muhammad SAW, maka ketahuilah ya, lafaz itu walaupun mungkin singkat tetapi maknanya luas. Itu yang pertama. Yang kedua ya, doa yang lafaznya dari Nabi itu mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Berbeda dengan doa-doa lafaz-lafaz dari kita masing-masing. Yang kebanyakan ya fokusnya cuman ke dunia. Banyaklah doain dunia daripada akhirat. Tetapi kalau doa yang lafaznya dari Nabi Muhammad SAW ya, maka itu menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, di antara lafaz doa yang pernah Nabi kita Muhammad SAW panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang akan kita bahas sekarang. Tayyib. An Ibnu Mas'udin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni as'alukal huda Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, wat tuqa dan takwa, wal afafa dan kesucian, wal ghina dan kecukupan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi Nabi berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk dan takwa dan kesucian dan kecukupan. Jamaah rahimani rahimakumullah, hadis ini adalah salah satu hadis yang penulis cantumkan dalam bab takwa. Karena di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta kepada Allah, di antaranya takwa. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka huda. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu al-huda, petunjuk. Petunjuk di sini berarti al-ilmu. Ilmu. Jadi kata Nabi, aku ya Allah minta kepadamu ilmu. Jadi jamaah, Nabi itu sebagaimana orang-orang membutuhkan ilmu, Nabi kita Muhammad SAW beliau juga butuh dengan ilmu. Ya, oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman kepada beliau, wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan untukku ilmu. Dan Nabi itu enggak pernah diperintahkan oleh Allah meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Ya. Allah Ta'ala juga berfirman kepada beliau, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah telah mengajarkan kepadamu apa yang engkau tidak ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan karunia Allah atasmu itu sangatlah besar. Jadi jamaah rahimankumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau butuh dengan ilmu sebagaimana orang-orang butuh dengan ilmu. Makanya di sini beliau sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah ilmu, petunjuk, yang artinya ilmu. Lalu kata Nabi, wattuqa, ya Allah, aku memohon kepadamu juga ketakwaan. Maksudnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau taufik untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah, Allah lah yang memegang kendali segala sesuatu. Segala sesuatu itu kendalinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
wal afaf. Lalu kata Nabi, aku juga memohon kepadamu ya Allah kesucian. Kesucian dari hal-hal yang Allah haramkan. Ya, semoga Allah, kata Nabi tadi, menjaga beliau dari hal-hal yang Allah haramkan. Wal ghina, dan semoga Allah, dan kata Nabi, aku mohon kepada Allah al-ghina, kecukupan dari selain Allah, yaitu kecukupan dari makhluk. Ya, karena memang jemaah, ya, kalau seseorang itu Allah berikan taufik kecukupan dari makhluk, maka hidupnya, ya, dirinya akan mulia. Karena kebutuhan kepada makhluk itu adalah kehinaan dan kerendahan. Adapun kebutuhan kepada Allah adalah kemuliaan dan ibadah. Anda contohkan jemaah. Kalau ada orang, ya, butuh kepada si fulan, ya, mungkin sekali saat dia minta duit dikasih, 2 kali mungkin masih lah dikasih. Cuma naman 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, terus kira-kira orang ini akan ngasih duit kan? Begawe minta duit. Jadi memang kebutuhan terhadap makhluk itu adalah suatu kehinaan. Adapun kebutuhan kepada Allah adalah kemuliaan. Nak berapapun kali engkau minta duit sama Allah, Allah akan kasih. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, ya, patut bagi kita untuk mengikuti Nabi kita Muhammad SAW dalam berdoa menggunakan doa ini, yaitu ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk. Petunjuk itu apa tadi? Ilmu dan takwa, wal afaf, dan kesucian dari hal-hal yang Allah haramkan. Semoga Allah menjaga diri kita dari hal-hal yang Allah haramkan. Wal ghina, dan dari dari apa? Ghina tadi kecukupan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah rahimanallah, di dalam hadis ini, di dalam doa ini terdapat dalil bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menguasai untuk diri beliau manfaat dan juga mudarat. Yang hanya menguasai manfaat, maksudnya bisa memberikan kebaikan, dan juga menguasai mudarat, maksudnya bisa menghilangkan keburukan, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di suatu perperangan Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah terluka wajahnya, gigi apa namanya? Gigi seri. Nah, gigi seri beliau, gigi depannya itu pernah patah. Ya. Kalaulah beliau ini bisa menghilangkan keburukan, bisa mencegah keburukan murni dari diri beliau sendiri, maka keburukan tersebut tidak akan mengenai beliau. Tetapi, ya, karena yang memiliki kendali bisa memberikan kebaikan, bisa menolak keburukan, itu hanya Allah Subhanahu wa taala, maka keburukan itu tadi mengenai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah saat Nabi sakratul maut, Aisyah mengatakan apa? Ma ra'aitul waja' ala ahad asyaddu minhu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, aku enggak pernah melihat orang sakit itu melebihi sakit yang dialami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam menguasai untuk diri beliau manfaat dan juga mudarat, ya, maka keburukan itu tidak akan menimpa beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang hanya menguasai manfaat dan juga mudarat
hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam hadis ini juga terdapat dalil ya akan batilnya perbuatan orang-orang yang menggantungkan manfaat dan juga mudarat kepada orang-orang soleh atau orang-orang yang mereka anggap wali. Ya, sebagaimana kalau di kita ini alhamdulillah sedikit, di Jawa itu banyak ya. Sebagian orang-orang di sana yang menjadikan kuburan wali, kuburan orang-orang soleh, ya, mereka anggap bisa memberikan manfaat ataupun menghilangkan mudarat. Jangankan mereka, jemaah, hatta kalau orang pun datang ke kuburan Nabi berdoa di sana, ya, itu tidak bisa memberikan manfaat dan juga mudarat. Ya, perbuatan-perbuatan mereka ini itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak merealisasikan atau tidak mengamalkan syahadat, dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Karena konsekuensi dari pengucapan dua kalimat syahadat ini, ya, adalah meyakini, ya, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu adalah hamba yang nggak boleh diangkat ke derajat sampai disembah. Tetapi di sisi lain beliau adalah Rasul yang tidak boleh durhakai. Jadi mereka orang-orang yang masih melakukan perbuatan tadi, ya, ke kuburan minta di sana, ya, itu adalah perbuatan orang-orang, ya, yang belum mengamalkan dua kalimat syahadat. Makanya jemaah, dahulu saat di zaman khilafah Umar bin Al-Khattab, ya, saat itu terjadi kekeringan, kemarau. Maka mereka pun apa? Mereka tidak mendatangi kuburan Nabi, berdoa di kuburan Nabi, ya, atau menjadikan Nabi wasilah agar Allah memberikan hujan, tidak. Tetapi apa? Apa kata Umar? Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyina fataskina. Ya Allah, kami dulu saat Nabi masih hidup bertawasul wasilah beliau agar engkau menurunkan hujan. Dan sekarang kami bertawasul dengan am nabiyika faaskina. Kami bertawasul dengan paman nabimu, siapa? Abbas, maka turunkan kami hujan. Jadi mereka enggak, saat kekeringan di zaman itu, kemarau, mereka tidak mendatangi kuburan Nabi, ya. Tetapi mereka mendatangi siapa? Abbas. Minta doain sama Abbas. Kenapa? Karena orang yang telah meninggal, ya, itu tidak bisa beramal. Nabi sendirilah yang bersabda. Kata beliau, "Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min thalatha." Kalau Bani Adam meninggal, maka amalnya terputus kecuali di tiga: sedekah jariyah, atau ilmu yang yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, atau waladin sholih yad'u lahu, anak yang soleh mendoakannya. Jadi, ya, orang-orang yang masih mendatangi kuburan minta di sana atau menjadikan si mayit wasilah, ya, mereka kepada Allah, itu adalah mereka belum mengamalkan sepenuhnya dua kalimat syahadat. Nah, dan juga mereka ini, ya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, apa? Bodoh akalnya, sesat agamanya.
Karena jamaah, orang-orang yang dijadikan tempat doa itu, jangankan untuk orang lain memberikan manfaat, untuk diri mereka sendiri mereka tidak bisa. Jangankan mereka, Nabi pun tidak bisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak memegang kendali untuk diriku manfaat dan juga mudarat illa ma syaa Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, wajib ya bagi seseorang untuk mengetahui bahwasanya manusia itu walaupun memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetap dia tidak berhak untuk dijadikan tempat berdoa selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang dijadikan tempat doa tadi, mereka akan berlepas diri dari orang-orang yang berdoa kepada mereka. Ya. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Isa, "A'anta qulta linnas," wahai Isa, apakah engkau mengatakan kepada manusia, "Ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah," jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Qala subhanak, apa kata Nabi Isa? Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Enggak patut bagiku untuk mengatakan Subhanahu wa taala Tuhanku dan Tuhan mereka. Nah, jadi ya, orang-orang yang mendatangi kuburan yang mereka anggap wali itu, mereka berdoa di sana adalah perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang bodoh, akalnya sesat agamanya. Dan di sisi lain mereka tidak mengamalkan dua kalimat syahadat. Kenapa? Ya, karena mereka, orang-orang yang dijadikan tempat doa ini, mereka tidak bisa memberikan manfaat apapun dan kepada siapapun. Kenapa? Karena mereka jasad yang mati. Jangankan bergerak untuk orang lain, bergerak untuk diri mereka sendiri, mereka tidak bisa. Maka ya, itulah beberapa di antara faidah yang bisa kita ambil dari doa yang Nabi panjatkan di dalam hadis ini. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, yakni ilmu dan ketakwaan dan kesucian dari hal-hal yang Allah haramkan, dan kecukupan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak ingin tes santri yang kelas 7 Isya, yang kelas 7 siapa ya? Hafiz. Coba Hafiz. Sudah hafal belum doa itu? Doa tadi udah hafal belum? Belum. Ikutin Ustaz Hafiz. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Apa? Coba. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nanti dilancarin guys ya. Maka coba ini sini, siapa? Hafiz. Allah, pendek doanya. Allah, udah hafal belum? Ikutin kalau belum. Allahumma inni
as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Udah apa? Belum. Ya. Itu saya minta dihafalkan ya. Ini doanya singkat jemaah, pendek, tetapi maknanya luas. Tadi sudah kita sampaikan. Kita bareng-bareng ya sebelum azan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Amin. Tafadhal al-muadzin an yuadzin. Insyaallah ba'da azan kita bahas tentang hukum bersumpah. Belum? Padahal. Bismillah. Bismillah, kita bahas hadis yang berkaitan dengan sumpah. An Abi Tharif Adi bin Hatim At-Tai qol, dari Abi Tharif Adi bin Hatim At-Tai mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasul bersabda, man halafa ala yamin, barang siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah, thumma ra'at qalillahi minha, kemudian dia melihat ada yang lebih bertakwa kepada Allah dari sumpah yang dia ucapkan tadi, falyatit taqwa, maka dia melakukan yang lebih bertakwa tersebut. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, bersumpah ini terkadang memang kita butuhkan untuk menguatkan atau menegaskan perkataan yang kita ucapkan, terlebih kepada orang yang tidak percaya dengan omongan kita. Tetapi bersumpah ini jemaah bukan sembarangan bersumpah.
Ya, ada caranya. Di cara bersumpah itu adalah orang bersumpah dengan mengucapkan lafaz Allah atau nama dari nama-nama Allah atau sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak boleh ada orang bersumpah dengan nama selain Allah, bahkan Nabi sekalipun, bahkan malaikat Jibril sekalipun, apalagi orang lain. Ya, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana halifan," barang siapa yang bersumpah, "falyahlif billah aw liyasmut," maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah atau diam. Maka enggak boleh bersumpah dengan nama selain nama Allah atau sifat dari sifat-sifat Allah. Nabi juga bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara wa asyrak." Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kafir atau syirik. Maksudnya dia telah berdosa. Ya, dan sumpahnya itu tidak sah. Ya, sumpahnya itu tidak sah. Misalkan ada orang bersumpah demi pocong, sumpah pocong, demi rumput yang bergoyang, demi cintaku padamu, demi apa? Ya, itu tidak sah. Kenapa? Karena dia bersumpah bukan dengan menggunakan nama Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan ibadah, ya, sumpah itu ibadah loh, tanpa dasarnya dari kami, maka tertolak. Maka sumpahnya tadi tidak sah kalau dia bersumpah menggunakan nama selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sepatutnya bagi kita jemaah untuk tidak memperbanyak sumpah. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Wahfadhu aimanakum," dan peliharalah sumpah kalian. Ya, para ulama berpendapat, ya, sebagian mereka berpendapat, ahli tafsir, apa? Yang dimaksud dengan peliharalah sumpah kalian, maksudnya adalah jangan kalian memperbanyak sumpah. Jadi jangan dikit-dikit bersumpah. Kalau memang kita harus bersumpah, maka kita kaitkan sumpah kita gandengkan sumpah kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Misal, demi Allah apa? Demi Allah apa? Terus di terakhirnya kita bilang dengan izin Allah, atas kehendak Allah. Kenapa jemaah? Kalau kita bersumpah harus kita sandingkan atau ikutkan dengan kehendak Allah agar kita memperoleh dua faidah atau dua manfaat. Yang pertama, agar apa yang kita sumpahi itu baik mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dicontoh misalkan, demi Allah aku enggak akan makan ikan. Dan misalnya demi Allah aku enggak akan masbuk misalnya. Ke depan ini aku enggak akan masbuk. Insya Allah. Kalau kita ucapkan insya Allah di terakhirnya, ya, maka kita manfaat yang pertama apa? Allah akan berikan kita kemudahan untuk tidak masbuk. Ya, itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, kalau toh ternyata kita melanggar sumpah kita, maka kita tidak mendapatkan kafarah sumpah. Jadi jamaah, sumpah itu ada kafarahnya kalau kita langgar. Paham? Sumpah itu kalau kita langgar ada kafarahnya. Apa kafarahnya? Pertama, memberikan makan 10 orang miskin. Setiap satu miskin nisfu sa', setengah sa'.
satu setengah kilo kira-kira kayak gitu. Ya, kalau lebih kayak mana? Ya nggak apa-apa kalau lebih. Jamil kalau lebih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memberikan mereka pakaian. Yang ketiga, atau apa? Membebaskan budak. Nah, kalau nggak mampu tiga ini, kita berbuat 3 hari. Maka jangan apa? Mudah-mudah bersumpah. Agak ngerinya kita nggak bisa menepati sumpah kita. Ya, dan wajib bagi kita menunaikan kafarah. Nah, jadi ya, sumpah yang nggak ada kafarahnya adalah sumpah yang diiringi dengan kehendak Allah. Kita ucapkan insya Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sumpah yang nggak ada kafarahnya adalah sumpah untuk sesuatu yang sudah terjadi. Misal, nah ini minuman. Udah diminum kan? Ana nanya sama Bilal, kamu minum ini? Demi Allah Ustaz, aku tidak minum. Ya, demi Allah aku tidak minum. Baik, ini kan sudah terjadi nih. Baik Bilal ini jujur ataupun berbohong saat bersumpah tadi, maka tidak ada kafarah atas Bilal. Tetapi tentunya kalau dia berbohong berdosa, dan dosa sumpah itu besar jemaah. Ya, disebut dengan apa? Bahasanya itu sumpah gomus. Sumpah gomus itu orang yang sengaja berbohong saat bersumpah. Kenapa dinamakan sumpah gomus? Gomus itu kalau bahasa Arabnya menenggelamkan, tenggelam. Kenapa dikatakan sumpah gomus yang sengaja berbohong saat bersumpah? Karena sumpah yang dia lakukan itu akan menenggelamkan dia kepada perbuatan dosa. Ya, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man halafa ala yamin, huwa fiha kadhib." Siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah, dia berbohong atas sumpahnya, laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Kata Nabi, nanti kalau dia bertemu Allah, Allah sangat murka kepadanya. Ya, bahkan sumpah gomus ini akan menenggelamkan pelakunya ke neraka. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Maniktata'a haqqam ri'in muslim biyamini." Barang siapa yang menghilangkan hak seorang muslim dengan sumpahnya, misal berebut tanah, berebut tanah, itu udah tahu dia itu bukan tanah dia, tetapi dia berani mengucapkan sumpah. Ya, apa balasannya? Wajib au faqad aujaballahu lahunna. Kata Nabi, wajib baginya neraka. Jadi jangan berbohong saat bersumpah. Kenapa? Akibatnya dosanya besar. Kalau dia jujur, alhamdulillah selamat dari dosa. Nah, jadi sumpah itu ada kafarahnya kalau seseorang menyelisihi sumpahnya. Kecuali yang pertama, kalau dia selingi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, atau untuk sumpah yang sudah sesuatu yang sudah terjadi. Nah, adapun sumpah untuk sesuatu yang akan datang, ya. Misal, demi Allah, aku nggak akan makan ikan. Ternyata dia makan ikan, ya kan? Suatu saat yang akan datang dia makan ikan ternyata. Nah, maka wajib baginya kafarah. Kenapa? Karena dia bersumpah untuk sesuatu yang akan datang. Paham? Kalau untuk yang sudah terjadi tidak ada kafarah. Tapi kalau untuk yang datang dia langgar sumpahnya, ya wajib baginya kafarah. Kafarahnya sudah ana jelaskan tadi. Nah, sekarang pertanyaannya jemaah, mana yang lebih utama?
antara orang yang bersumpah untuk meninggalkan sesuatu, dia lakukan sesuatu itu atau dia tidak lakukan. Nah, di dalam hadis inilah Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan perihal tersebut. Nah, baik. Jadi kata Nabi tadi apa? Man halafa ala yamin, siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah, summa ra'a atqalillahi minha, kemudian dia melihat ada yang lebih bertakwa kepada Allah dari sumpah yang dia ucapkan, falyati taqwa, kata Nabi, maka dia melakukan yang lebih bertakwa tersebut. Contoh, misal ada orang mengatakan, wallahi, demi Allah, aku nggak akan berbicara dengan Bilal, misalnya. Nah, Bilal ini kan Muslim, ya tak? Maka yang lebih bertakwa kira-kira berbicara dengan Bilal atau tidak? Yang lebih bertakwa adalah berbicara dengan Bilal, ya kan? Karena mengabaikan seorang Muslim itu hukumnya haram, kecuali 3 hari, ya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, la yahillu li muslimin an yahjur akhahu fawqa salat. Enggak boleh seorang muslim itu memboikot saudaranya lebih dari 3 hari kalau urusan pribadi ataupun dunia. Ya. Kenapa dimaafkan 3 hari, jemaah? Karena memang kita ini diciptakan, ya, ada sifat marahnya gitu. Ya, maka diberikan keringanan 3 hari sampai kemarahan tadi hilang. Tetapi kalau dalam urusan atau maslahat syariat terdapat maslahat agama di sana, maka boleh lebih dari 3 hari. Misalkan memboikot ahlul bid'ah, ya, pelaku bid'ah, boleh lebih dari 3 hari sampai dia kembali ke sunnah, ya. Atau memboikot orang-orang yang terang-terangan melakukan maksiat, melakukan dosa, itu boleh lebih dari 3 hari. Kenapa? Ada maslahat agama di sana. Nah, jadi kata Nabi, kalau engkau mendapati ada yang lebih bertakwa dari sumpahmu, maka lakukan yang lebih bertakwa tersebut. Dan wajib atasmu kafarah atau tidak? Kafarah. Atau contoh yang lain, demi Allah, wallahi, demi Allah, aku nggak akan mengunjungi kerabatku, misalnya. Nah, mengunjungi kerabat itu silaturahim, menyambung rahim. Menyambung silaturahim itu di dalam agama kita wajib. Maka yang lebih bertakwa yang mana? Tidak mengunjungi kerabat atau mengunjungi kerabat? Mengunjungi kerabat. Maka kunjungi kerabat dan lakukan kafarah. Nah, oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW bersabda, fara'a ghairaha khairan minha falyukaffir an yamini wal ya'til ladzi huwa khair. Kata Nabi, kalau engkau melihat yang lebih bertakwa dari sumpahmu, maka berkafarah atas sumpahmu, lalu lakukan yang lebih baik, yang lebih bertakwa tersebut. Jadi intinya jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, kalau sumpah untuk sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah berlalu, itu ada kafarahnya enggak? Enggak ada. Tentu. Lalu untuk sesuatu yang akan datang, ada kafarahnya enggak? Ada kalau dia menyelisihi sumpahnya. Tetapi enggak ada kalau dia sandingkan saat dia bersumpah itu dengan insya Allah, jika Allah menghendaki. Hadza wallahu taala a'lam bishawab.
Assalamualaikum Ustaz, izin nanya, apakah fitnah wanita ada di semua tempat? Ya. Waalaikumsalam. Di masjid kita di pondok ini ada tak fitnah wanita? Hah? Ada? Enggak ada. Baik. Lebih dan kurangnya ana minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, ana mohon ampun. Kita akhiri dengan melapaskan doa alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.